Assalamualaikum, salam sejahtera, namo buddhaya. Saya Sisilia Aristionini, nomor peserta 01. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mendengarkan bagaimana menerima klien dalam proses wawancara, lalu pemeriksaan cek lidah dan cek nadi, kemudian membuat diagnosa, lalu menganjurkan terapi akupuntur dan apa saja yang kita pilih, sampai dengan anjuran dan saran yang mendukung untuk keberhasilan terapi. Mari kita mulai. Silakan masuk. Silakan duduk, Mas. Ya, sebelumnya saya mau tanya, namanya Mas siapa ya? Yes, Bu. Ya. Terus umurnya? Sudah 40 tahun. Ya, tinggi badan? 170 cm. Berat? Beratnya 95 kilo. Terus pekerjaannya? Guru. Masnya sudah menikah belum? Belum nikah, Bu. Belum ya. Masnya itu sebenarnya datang ke sini itu karena apa ya? Keluhannya? Memiliki rasa nyeri dan tidak nyaman pada kaki dan tangan sebelah kiri. Sering kesemutan. Terus Kebas? iya, kebas dan kadang hilang rasa sejak 2 bulan lalu. Itu kebal ya? Iya. Kebal ya Iya, tangannya? nggak kerasa kesemutan. Terus ada lagi keluhan tambahannya? Nyeri pada punggung sebelah kiri, terus suka gelisah saat mau tidur malam hari, suka buang air kecil di malam hari, sama suka marah-marah. Terus ini sebelumnya ada riwayat terdahulu nggak, Mas, penyakitnya? Misalkan dahulu Mas pernah merasakan awalnya dari penyakit ini? Mas kan udah banyak nih. Nah, maksudnya dari sebelumnya yang Mas rasakan itu di awal tuh seperti apa sih yang Mas rasakan? Misalkan dari ini kan 2 bulan nih Mas sudah merasakan. Nah, Iya. apa ada 6 bulan yang lalu atau setahun yang lalu Mas merasakan tidak enak badan atau bagaimana? Ada nggak sebelumnya yang memicu terjadinya penyakitnya Mas?
Sekitar 1 tahun yang lalu saya merasakan tubuh saya mulai menurun kondisinya, terus sering tidak enak badan, terus ada keluhan setelah divaksinasi. Oh, habis divaksinasi Iya. tahun yang lalu ya? Iya. Terus sudah pernah pergi ke dokter? Sudah, Bu. Saya semenjak 2 bulan yang lalu mulai merasakan sakit baal yang teramat hebat. Nah, itu sampai akhirnya dokter mendiagnosa kalau saya gejala stroke ringan. Oh, gejala stroke ringan. Ya. Terus ada pemeriksaan penunjang yang misalkan gula darah atau kolesterol, terus asam urat, atau tensi darah yang kira-kira memang itu tidak sesuai dengan yang normal? Kemarin waktu itu periksa itu gula darah saya 300 sama tensi saya 140/90. Kalau untuk gula dan yang lainnya normal ya, Mas? Iya. Ya. Kemudian saya akan bertanya tentang biasanya kalau untuk suhu ruangan lebih suka panas apa dingin? Dingin. Dingin. Terus biasanya kalau berkeringat, sering berkeringat atau tidak pernah berkeringat? Berkeringat bila suhu panas, makan pedas, dan olahraga. Terus saya mau tanya Mas, untuk keluhan bagian yang paling sakit yang Mas rasakan itu di mana ya? Tangan dan kaki kesemutan sampai mati rasa. Terus dari dada dan perut gitu, apa yang apa Mas juga ada merasa ada keluhan? Dada dan perut itu bagian sini Ya, sama bagian sini ya. itu terasa nyeri. Terus untuk buang air besarnya Mas? Air besar tuh kadang saya sampai berdarah-darah. Oh, agak sulit ya. Iya, sulit. Tapi 1 kali sehari, setiap hari maksudnya ada BAB ya? Bisa ada 1 kali 1 hari. Bentuknya bagaimana Mas untuk BAB-nya? Seperti kerikil. Oke. Terus untuk buang air besarnya? Buang air kecil. Untuk buang air kecilnya? Buang air kecilnya saat malam hari bisa sampai 3 kali. Oke. Itu setiap malam ya Mas ya? Iya. Kebiasaan makan. Biasanya Mas makan teratur sesuai dengan waktunya atau tidak? Baik Mas, saya mau lihat lidahnya, boleh dibuka sebentar maksudnya. Coba dikeluarkan semuanya. Ya. Baik, sekarang naik ke atas lidahnya. Oke, ya. Kemudian tangannya diletakkan di sini. Ya. Oke. Sekarang saya mau tanya yang ini sakit Mas? Enak kan? Enak. Ini enak pegang. Lalu jari-jarinya ini saya tekan-tekan. Enak kan? Ini Enak kan? enak tekan ya? Saya mau bertanya lagi. Ini? Tidak nyeri. Enak kan? Ini? Tidak nyeri. Enak tekan. Lalu yang ini? Enak tekan. Ini? Enak
Sekarang Mas boleh tidur? Boleh tidur? Ini yang saya tekan di sini sakit nggak, Mas? Tidak. Tidak. Iya. Ini yang di sini Tidak. Enak. enak kan ya? Iya. Boleh berbalik? Ini Aduh, nyeri, Bu. lebih sakit banget Iya. ya? Sini Sama. Nyeri juga. sakit banget. Iya. Sering sakit? Iya, sering. Saya akan membacakan hasil dari pengamatan dan pemeriksaan serta diagnosa juga tindakan terapi dari inisial Bapak JS. Keadaan jiwa sadar, air muka berat seperti menahan sakit, bentuk tubuh BMI 32,87 termasuk dalam golongan obesitas 1. Posisi tubuh tegak, gerak-gerik kurang bersemangat, rambut hitam tipis. Untuk kulit, keringat, mata, hidung, telinga, mulut, dan bibir tidak nampak kelainan. Maka diperlukan dalam wawancara. Kondisi lidah. Otot lidah berwarna pucat, sedikit kebiruan. Ketebalan, gemuk, dan bentuk bulat oval. Kondisi selaput lidah. Selaput lidah tipis pada ujung lidah hingga bagian tengah lidah. Akan tetapi terdapat selaput lidah yang tebal dan berwarna kuning pada pangkal lidah. Warna selaput lidah putih di depan, kelembapan basah, frenul lidah tidak nampak frenul lidah. Kondisi abnormal, ada sedikit berjejas gigi pada pinggiran lidah. Untuk pendengaran dan penciuman, terdengar suara klien lemah, berat dan serak. Tidak ada suara nafas memburu ataupun suara batuk. Tidak nampak kelainan pada penciuman. Klien laki-laki tidak dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan fungsional vitalitas klien. Hal-hal khusus yang terjadi pada klien dengan inisial GS adalah rasa nyeri pada tangan hilang timbul. Namun, pada jari kaki terasa nyeri terus-menerus. Nyeri bila ditekan dengan skala nyeri 8. Klien masih belum mengerti apa penyebab memberat dan berkurangnya dari gejala yang dirasakan oleh klien. Obat yang dikonsumsi setelah pasien didiagnosa oleh dokter dengan gejala stroke ringan yaitu gabapentin di sore atau malam hari, cyanobalamin B12 serta kandersatan 20 mg di pagi hari, metformin 500 gram 2 kali sehari, amlodipin sore hari, Imbos dan vitamin C serta vitamin D dikonsumsi namun tidak rutin. Kini klien dinyatakan telah sembuh dari gejala stroke tersebut. Akan tetapi keluhan utama dan keluhan tambahan masih dirasakan oleh klien. Dalam riwayat keluarga, klien juga menceritakan bahwa selama ini klien tinggal berdua hanya dengan ibu dari klien. Karena ayah dari klien meninggal sejak klien berusia 3 tahun. Akan tetapi, sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu, ibu klien meninggal dunia. Sejak itu, klien hanya tinggal sendirian di rumah karena klien belum nikah dan berumah tangga. Oleh sebab itu, klien mengatakan tidak pernah masak dan sering makan goreng-gorengan karena mudah dibeli dan jarang sekali makan makanan yang berkuah.
Selain itu, klien juga menciptakan bahwa klien tinggal di rumah yang berada dekat dengan mata air atau dana perairan yang berisikan ikan-ikan oleh warga kampung setempat. Jarak rumah dengan danau tersebut kurang lebih 10 meter. Dan rumah klien berada pada dataran sedikit lebih tinggi dari danau tersebut. Sehingga klien merasakan angin dingin dari daerah tersebut seringkali menerpa rumah klien. Hingga klien terkadang merasakan dingin, gelisah, dan sulit tidur pada malam hari. Gejala-gejala yang berhubungan dengan organ. Pada paru, dalam kondisi tertentu terkadang terasa gatal di tangan dan di punggung. Pada usus besar, sulit BAB berbentuk seperti kerikil dan terkadang berdarah. Pada lambung, terdapat nyeri di ulu hati. Pada limpa, nyeri dan rasa tidak nyaman pada tangan dan kaki. Pada jantung, ada sulit tidur. Tidur harus di atas jam 2. Pada usus kecil, tidak nampak kelainan. Pada kandung kemih, sering BAK pada malam hari hingga 3 kali dalam semalam. Pada ginjal, telapak kaki sering kesemutan, sehingga jari-jari kaki. Ini melalui meridian ginjal. Perikardium, telapak kaki sering kesemutan hingga jari-jari tangan. Pada teri pemanas tidak nampak kelainan. Pada kandungan empedu, nyeri abdomen pada bagian sebelah kiri. Pada hati, mudah marah karena hal sepele. Pada nadi klien yang berinisial JS, nadi tenggelam, cepat atau lambat, masuk pada kategori cepat, HR per RR 88/20. Nadi kuat dan kecil. Pada kuan kiri mengambang kuat, pada kuan kanan tenggelam kecil. Diagnosa penyakit dari inisial JS: hipertensi tingkat 1, diabetes mellitus tipe 2, dan disertai dengan gejala konstipasi atau sembelit dan juga insomnia. Dengan diagnosa tradisional Chinese medis, defisiensi Qi dan Xie pada organ paru dan limpa, sehingga menimbulkan stagnasi C pada meridian hati. Diagnosa primer, ada Shioke sindrom kelima, yaitu stagnasi darah. Analisis dan kesimpulan. Analisis yang didapat yaitu kita harus melancarkan C pada hati, lalu mentonifikasi Qi pada paru dan limpa. Kesimpulan yang didapat, emosi merupakan penyebab utama dalam penyakit endogen, terlebih perasaan-perasaan yang berkepanjangan mampu mempengaruhi beberapa fungsi organ. Seperti perasaan sedih dan khawatir karena ditinggalkan, dan merasa sendiri mengurangi fungsi kerja dari paru, yang menyebabkan defisiensi Qi pada paru, dan berbagai gejala penyakit lainnya. Paru merupakan unsur dari logam yang memiliki hubungan saling menghidupi dengan unsur tanah, yaitu yang berhubungan dengan organ limpa. Sedangkan limpalah yang membentuk Qi untuk menggerakkan otot pada seluruh tubuh kita. Itulah mengapa timbulnya stagnasi C yang juga disebabkan karena mudah marah dan membentuk hiperaktif yang hati yang merupakan organ cang dari unsur kayu. Terapi pengobatan yang saya pilih yaitu dengan terapi akupuntur. Titik akupuntur yang saya pilih yang akan ditonifikasi yaitu titik sesanli. Khasiat bagi klien untuk memperbaiki gangguan pencernaan seperti nyeri lambung, konstipasi, gangguan di sepanjang meridian, paralisis ekstremitas inferior, hipertensi, dan insomnia. Memperbaiki organ limpa dan lambung, menguatkan Qi, Xie, serta daya tahan tubuh, mengatur makanan, dan Wei Qi sebagai transformasi phlegm, serta mengurangi lemak. Titik kedua yang saya ambil yaitu Kensu, BL18. Khasiat bagi klien memperbaiki gangguan hati dan kandung empedu dan nyeri epigastrium. Titik ketiga yang saya ambil Pisu, BL20. Khasiat bagi klien memperbaiki gangguan pencernaan,
menghentikan perdarahan uterus. Titik keempat, yang Lin-Cuen, GB34. Khasiat bagi klien dapat mengurangi nyeri lambung karena dan juga hati menguasai tendon. Tai Pai, SP3. Khasiat bagi klien menguatkan limpa dan menghilangkan lembab, meregulasikan qi pada lambung, menghilangkan nyeri lambung, distensia abdominal dan juga konstipasi. Titik keenam, Heku RI4 merupakan titik gen meridian usus besar dan berkhasiat pada klien mengusir angin, menguatkan paru, menghilangkan sumbatan di meridian, menyeimbangkan antara qi yang ke atas dan qi yang ke bawah, serta menghilangkan konstipasi. Yang kedua, akupuntur yang dilakukan dengan cara sedasi. Saya memilih titik 1, yaitu Changwon LR13. Khasiat bagi klien memperkuatkan limpa dan lambungnya. Yang kedua, Chongwon CV12. Khasiat bagi klien menghilangkan nyeri lambung dan nyeri abdomen yang menambahkan kekuatan juga bagi limpa dan lambungnya. Titik ketiga ada Taichung RR3. Khasiat bagi klien dapat menurunkan tensi pada hipertensi, memperbaiki pola tidur pada penderita insomnia, lalu perdarahan di uterus dan juga retensio urin. Titik keempat yang saya ambil Tai Chi, Tai 3. Khasiat bagi klien memperbaiki pola tidur dan insomnia, serta menguatkan organ ginjal. Titik yang kelima ada Shenmen HT7. Khasiat bagi klien sebagai penenang, meringankan gejala sulit tidur, insomnia, dan menghilangkan rasa panas di telapak tangan. Titik yang keenam ada Laokong PC8. Khasiat bagi klien merupakan titik dekat pada keluhan utama yang dirasakan oleh pasien dengan inisial JS tersebut. Titik ketujuh ada Yongquan atau KI1. Khasiat bagi klien merupakan menurunkan tensi pada penderita hipertensi, merupakan titik dekat pada keluhan utama klien. Herbal yang saya pilih untuk dikonsumsi bagi klien berinisial JS yaitu ada modifikasi dekoksi ekstrak chef wushu yutang. Komposisinya ada tauren, honghua, tonghui, sengpihuang, chuanxiong, qishao, niushi, jikeng, shaiho, shijiao, dan ganchao. Khasiatnya memacu sirkulasi xie dan membersihkan stagnasi xie, melancarkan peredaran qi dan anti nyeri. Pemakaian dosis 3 kali 2 sendok takar per hari. Bisa didapatkan di toko obat Cina dimanapun. Titik Heku di antara os metacarpalis 1 dan 2, pertengahan tepi radial os metacarpalis 2. Penusukan tegak lurus 0,5 sampai dengan 1 cun jarum yang digunakan berukuran 1 cun. Sengmen atau disebut juga dengan HT7. Pada lekuk ulnar lipat pergelangan tangan, pada tepi radial dari tendon M. carpi ulnaris. Penusukan tegak lurus 0,3 sampai dengan 0,5 cun, penggunaan dengan jarum ukuran 0,5 cun. Merupakan titik su dari meridian jantung dan merupakan titik yuan dari meridian jantung. Laokong PC8. Letak titik pada garis telapak tangan antara ujung jari-jari 2 dan 3.
Bila jari tengah ditekuk, penusukan tegak lurus 0,3 sampai 0,5 cun. Jarum yang digunakan menggunakan jarum 0,5 cun. Titik Susan Lee. Letak titik 3 cun di bawah tupi atau ST35 pada garis penghubung tupi dan CC. 1 jari fibular dari krista tibia. Di sini penusukan tegak lurus 0,5 1,5 cun jarum yang digunakan 1 sampai 1,5 cun. Merupakan titik H dari meridian lambung yang lincen atau GB34. Letak titik dalam sebuah lekukan ventrodistal dan kaput os fibula. Di sini penusukan tegak lurus 0,8 sampai 1,5 cun. Penggunaan jarum dengan ukuran 1 sampai 1,5 cun. Di sini merupakan titik H dari meridian kandung empedu, merupakan titik dominan tendon. Kedua titik Susan Lee dengan yang lincen dilakukan akupuntur dengan tonifikasi. High five SP3. Letak titik posterior dari proksimal dari persendian metatarsal phalangealis pada batas warna kulit antara terang dan gelap. Penusukan tegak lurus 0,3 sampai 0,5 cun. Penggunaan jarum ukuran 0,5 sampai 1 cun. High five merupakan titik Su dari meridian limpa dan merupakan titik Yuan dari meridian limpa. Penusukan tonifikasi. Tai Chong LR3. Letak titik pada lekuk distal dari pertemuan basis os metatarsal 1 dan 2. Penusukan tegak lurus 0,5 cun. Jarum yang digunakan 0,5 sampai dengan 1 cun. Penusukan sedasi. Tai Chi. Letak titik di antara tendon Achilles dan malleolus internus setinggi bagian prominens dari malleolus internus. Tegak lurus. Penusukan tegak lurus 0,5 sampai 1 cun jarum yang digunakan menggunakan jarum 1 cun.
merupakan titik su pada meridian ginjal. Yongchuan. Letak titik terletak antara sepertiga sebagian dari distal dan 2/3 bagian dari proksimal. Sebagian dari distal dan 2/3 bagian dari proksimal dari plantar pedis pada lekuk dari artikulus metatarsal phalangelis 2 dan 3 yang terjadi saat kaki plantar fleksi. Penusukan tegak lurus 0,3 sampai 0,5 cun. Jarum yang digunakan 0,5 cun. Kensu atau BL 18. Letak titik antara torakal 9 sampai dengan 10. Dua jari lateral dari meridian tu. Merupakan titik su dari meridian hati. Penusukan tegak lurus atau miring ke bawah setinggi 0,5 sampai 0,8 cun. Jarum yang digunakan menggunakan jarum 1 cun. Pisu BL 20. Letak titik antara torakal 11 sampai dengan 12. Dua jari lateral dari meridian tu. Letak titik antara torakal 11 sampai dengan 12. Penusukan tegak lurus miring ke bawah 0,5 sampai 0,8 cun. Jarum yang digunakan berukuran 1 cun. Chongwan CV12 atau disebut juga dengan Ren 12. Letak titik pada garis sagittal medialis 3 cun kranial dari umbilicus. Penusukan tegak lurus 0,8 sampai dengan 1,2 cun. Jarum yang digunakan 1 sampai setengah cun. Zhengmen LR13. Letak titik tepat caudal dari ujung os kostal 11. Penusukan tegak lurus 0,8 sampai dengan 1 cun. Jarum yang digunakan 1 cun. Mas, bagaimana tadi rasanya setelah diterapi? Lebih
lebih enakan. Lebih enakan di Iya. badan. Terus tadi pas di akupuntur gimana? Sakit? Sakit sekali. Sakit. Oh, sakit jangan kapok ya. Oke, terus untuk kedepannya jangan lupa ya Mas di sering check up, dikontrol gulanya, lalu tensi darahnya, harus rajin ke dokter. Terus untuk rokok, masih merokok nggak? Enggak. Enggak, oke. Jadi juga harus menghindari asap rokok ya. Iya. Dan jangan minum alkohol, juga penggunaan narkoba. Terus untuk makanan, diet seimbang, kalau bisa belajar untuk memasak sendiri di rumah, jangan makan goreng-gorengan juga, lalu hindari makanan yang terlalu pekat seperti yang makanan yang terlalu manis, terus dan makanan yang terlalu asin. Kemudian jangan lupa juga minuman dinginnya dikurangi ya. Kalau masih suka olahraga apa? Jalan kaki. Oh, up, jogging ya, ya boleh dilakukan selagi itu olahraga yang beraktivitas sedang. Lalu jangan stres-stres ya Mas untuk pengolahan pikiran, misalkan ada perasaan sedihnya, lalu ada perasaan marah-marahnya, merasa kehilangan, semuanya bisa diatasi dengan misalkan Masnya mau mengunjungi saudara jauh, terus berkumpul bersama teman-teman, lalu pergi jalan-jalan lah, mau ke Malioboro, mau ke gunung gitu. Lalu suka dengerin musik yang ini enggak, yang alun-alun mendayu gitu. Kadang. Ya nanti kelola pernapasan dengan meditasi ini juga baik buat Mas. Lalu ini saya menyarankan untuk terapi akupunturnya 1 minggu 2 kali, dalam satu sesi 12 kali terapi. Nah nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Jadi nanti ini sekarang hari Jumat ya, kita ketemu lagi hari Selasa ya. Jadi 2 kali seminggu dalam terapi. Oke. Sekarang sudah cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi hari Selasa ya Mas. Ya. Terima kasih.